Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firky Khairul Rijal dengan NIM 102222102. Kelas kelas IF 3C dari Prodi Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem operasi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sistem operasi oleh dosen pengampu Bapak Eris. Terima kasih telah memberikan tugas ini. Baik, di sini saya sudah membuat PowerPoint yang mana isi pembahasannya itu ada 3 konten. Yang pertama mengenai sistem operasi, yang kedua sistem operasi pada komputer, dan yang terakhir yaitu Windows. Ya, kenapa saya pilih Windows dari sekian banyak sistem operasi? Karena di Indonesia sendiri banyak rata-rata atau kebanyakan pengguna itu memakai Windows, entah kenapa. Padahal yang open source itu Linux kan. Kenapa harus Windows gitu? Ya mungkin karena tampilannya lebih familiar gitu, karena dan lebih interaktif aja gitu. Ya itu saya tidak tahu, tapi kebanyakan itu di Indonesia pasti pakainya Windows gitu. Linux jarang, apalagi macOS gitu kan. Ya itulah alasan kenapa saya pilih sistem operasi Windows. Baik. Langsung ke pembahasan utama atau bab pertama, yaitu mengenai bab sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Baik, kita bahas dulu dari namanya. Pertama dari sistem dan kedua dari operasi. Yang pertama dari sistemnya. Sistem menurut bahasa atau menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi unsur yang berkaitan yang membentuk totalitas. Seperti contohnya jam tangan. Kita ambil yang simpel atau jam dinding gitu. Karena gak mungkin kan di rumahnya gak ada jam dinding gitu. Ya itu di dalam jam dinding, jika Anda pernah membongkarnya gitu, terdapat banyak gear-gear gitu yang saling berkaitan, yang saling terkorelasi gitu untuk mencapai suatu fungsi yang nyata. Itu bisa disebut sebagai sistem juga. Yang kedua yaitu operasi. Operasi adalah proses cara pembuatan mengoperasikan sesuatu. Untuk operasi ini mungkin tidak perlu dijelaskan secara detail gitu, karena saya yakin gitu operasi ini adalah kata yang sering digunakan gitu. Operasi juga tidak mencakup hanya sebagai di di elektronik gitu, atau hanya tercakup pada operasi yang di komputer saja gitu, karena operasi kan luas maknanya gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sistem operasi adalah suatu proses atau cara mengoperasikan sesuatu dalam suatu sistem gitu. Jadi sistem operasi itu sistem ada untuk mengkorelasikan atau membentuk suatu totalitas dari suatu unsur gitu, sedangkan operasi untuk menjalankannya gitu, atau proses sistemnya bekerja gitu. Sistem operasi juga tidak hanya, jika kita ambil pandangan secara umum, sistem operasi tidak hanya bisa dipakai di komputer atau elektronik gitu. Misal sistem operasi Windows, Linux, tidak hanya sebatas itu gitu, karena sistem operasi jika dilihat secara sekilas gitu, maknanya akan luas gitu. Misalnya sistem operasi pabrik gitu, kan sistem operasi juga sama gitu. Baik, lanjut, kita akan
mengulas sistem operasi menurut para ahli. Yang pertama dari Andrew S. Tannenbaum, ini susah amat namanya, yang mengatakan bahwa sistem operasi adalah program yang menjadi perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta menyediakan layanan dasar untuk aplikasi perangkat lunak. Nah, menyediakan layanan dasar untuk aplikasi perangkat lunak. Kita garis bawah itunya karena itu akan menyambung ke pembahasan selanjutnya mengenai fungsi. Yang selanjutnya ada pendapat dari William Stalling yang mengatakan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang memberikan kontrol koordinasi dan penggunaan sumber daya perangkat keras serta perangkat keras komputer, serta menyediakan layanan umum bagi aplikasi perangkat lunak. Jadi sistem operasi menurut William Stalling itu ada dua tipe. Yang pertama ada manajemen sumber daya, yang kedua ada penyediaan slot bagi software di dalam komputer gitu. Jadi untuk yang pertama yaitu kontrol koordinasi, itu misalnya dari penggunaan listrik, penggunaan CPU, RAM, dan lain-lain, itu masuknya ke kontrol koordinasi gitu. Sedangkan untuk penggunaan sumber daya, menyediakan layanan umum bagi aplikasi, itu dari software karena pembuatan software sendiri itu menggunakan bahasa komputer, yang dimana bahasa itu yang bisa dipahami oleh sistem operasi gitu, untuk bisa menampilkan user interface kepada kita gitu sebagai penggunanya. Itu fungsi sistem operasi yang kedua menurut William Stalling. Selanjutnya kita ke fungsi sistem operasi, yang mana fungsi sistem operasi adalah mencakup sejumlah tugas yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perangkat keras komputer. Contoh, manajemen sumber daya, manajemen file, dan manajemen tugas. Nah, manajemen sumber daya mungkin bisa kita analogikan seperti bukan ini. Jadi ke perangkat I/O atau in dan out-nya. Itu manajemen sumber dayanya kan, dari perangkat ininya juga listrik, terus cas pengisian daya gitu, terus dan banyak lagi gitu, dari pengontrolan CPU-nya gitu. Yaitu fungsi sistem operasi secara sekilas mungkin. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi tunggal. Sebentar. Yang pertama adalah sistem operasi tunggal, yang mana sistem operasi tunggal. Yang pertama yaitu sistem operasi tunggal, yang mana digunakan oleh suatu pengguna pada suatu waktu. Misalnya MS-DOS pada zaman sebelum Microsoft sampai ke sekarang gitu. Jadi penggunaan single user ini atau operasi tunggal ini, yang mana saat kita memakai sistem operasi tersebut, kita hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu gitu. Jadi misal kita buka kalau kita disambungkan ke sekarang gitu. Contohnya misal kita buka Microsoft Word,
Nah, kita hanya bisa mengakses Microsoft Word saja gitu. Tidak bisa membuka PowerPoint atau Excel atau YouTube gitu. Tidak bisa. Ya, mungkin karena dulu juga belum ada gitu. Ya, ini untuk analoginya seperti itu. Yang selanjutnya ada sistem operasi multi tugas atau multitasking gitu. Ya, ini sistem operasi yang kita gunakan sekarang, yaitu sistem operasi yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa tugas atau program secara bersamaan. Ya, itu sistem operasi pada zaman ini masih begitu, tapi emang maksimalnya hanya seperti itu gitu. Jadi untuk bisa menjalankan beberapa tugas, mau itu 1 ataupun sampai 1000 tergantung sistem operasi dan kapabilitas si komputer yang kita punya gitu. Selanjutnya ada sistem operasi multi pengguna atau multi user, yang mana sistem operasi ini dapat mendukung banyak pengguna yang dapat menggunakan sistem operasi secara bersamaan. Jadi misal contohnya yaitu Linux di lingkungan server. Itu kan semua sistem operasi tersebut bisa digunakan oleh semua user atau semua pengguna yang berada dalam server tersebut. Misal di dalam suatu server itu kan misal ada 8 komputer. Nah, semua itu bisa menggunakan Linux yang sama gitu, yang terdapat pada server. Begitu mungkin untuk sistem operasi multi user. Yang ketiga, sistem operasi real time atau waktu langsung, yang mana sistem operasi ini dirancang untuk menangani tugas dan proses dengan batas waktu yang sangat ketat. Maksud ketat di sini yaitu jadi si sistem operasinya itu bekerja secara maksimal gitu, harus secara cepat gitu. Misalnya sistem GPS kan tidak bisa delay dulu gitu kan, karena delay sedikit saja kita akan nyasar gitu, salah belok gitu. Jadi real time harus digunakan sesegera mungkin dan waktunya sangat ketat gitu, butuh kecepatan yang sangat cepat gitu untuk sistem operasi real time ini. Yang ketiga ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini dirancang untuk mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya dalam jaringan komputer. Contohnya Windows Server. Yang selanjutnya ada sistem operasi terdistribusi. Contoh sistem operasi terdistribusi Google. Google ini kan menyebar ke beberapa perangkat komputer gitu dan bekerja bersama-sama dalam suatu sistem. Kan di Android misal, di Android, di Linux, di Windows maupun di macOS gitu. Google-nya tetap sama gitu. Sama-sama tampilannya begitu, searchingnya begitu gitu, hasil pencariannya segitu. Nah, itu sistem operasi yang terdistribusi. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengerucut pada sistem operasi pada komputer. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan sistem operasinya apa gitu, sistem operasi itu apa gitu, fungsinya apa gitu, macam-macamnya seperti apa, jenis-jenisnya gitu. Selanjutnya kita akan menuju ke sistem operasi pada komputer. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai komponen sistem operasi. Nah,
Sistem komponen sistem operasi itu memiliki satu struktur yang sama gitu, yang tetap, dengan meskipun namanya berbeda gitu, tapi fungsi dan perannya itu pasti sama. Yang pertama kernel atau biasa disebut atau bisa kita bilang inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya, perangkat keras, alokasi memori, penjadwalan proses, dan komunikasi antar proses. Kernel ini adalah sistem inti dari sistem operasi, atau bisa kita bilang CPU mungkin ya. Kalau salah bisa diluruskan. Tapi dilihat dari sekilas gitu, inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab gitu. Kalau dari hardware komputer ya itu CPU gitu. Tapi kalau di sistem operasi namanya kernel gitu. Yang kedua ada manajemen memori yang mana manajemen memori ini untuk bertugas mengelola penyimpanan memori, termasuk alokasi dan dilokasi ruang gitu. Copy paste, move, delete gitu. Itu di manajemen memori. Yang selanjutnya ada scheduler atau penjadwalan. Penjadwalan ini fungsi sekilasnya gitu, itu untuk menentukan cara alokasi waktu CPU kepada berbagai proses atau tugas yang berjalan secara bersamaan untuk memastikan efisiensi operasinya gitu, efisiensi eksekusinya gitu. Jadi scheduler ini atau penjadwalan ini secara sekilas saja gitu adalah untuk menentukan gitu mana dulu proses yang harus didahulukan gitu. Kalau kita bedah secara langsung nanti bab intinya tidak akan tercapai gitu, yaitu mengenai pembahasan Windowsnya gitu. Yang keempat ada manajemen file system manager atau file system management gitu. Selanjutnya ada user interface, I/O device manager. Lalu interaksi pengguna dalam sistem operasi. Interaksi pengguna dalam sistem operasi. Interaksi yang dimaksud ini adalah kita user. Apa saja yang bisa dilakukan user gitu terhadap sistem operasi ini gitu. Yang pertama, dari kita sebagai user bisa mengakses GUI-nya atau graphic user interface. Graphic user interface itu sangat penting karena dilihat dari manapun kita sebagai user pasti mencari yang simpel gitu, yang mudah, yang pasti dimengerti gitu, gampang dimengerti gitu. Ya ini GUI-nya. Ini juga salah satu, saya jadi teringat ini GUI ini adalah salah satu faktor yang penting gitu. Ini yang menyebabkan Windows MS-DOS ini hancur dulu gitu. Karena GUI-nya tidak menarik gitu. Bahkan tidak ada GUI-nya gitu, belum GUI gitu. MS-DOS itu. Selanjutnya yang kedua ada CLI atau command line interface, yang mana setiap sistem operasi juga pasti memilikinya gitu. Yang pertama, kalau di Windows kita kan di Windows itu ada CMD, command prompt gitu. Terus kalau di Linux terminal. Kalau di macOS apa gitu, Termux kalau nggak salah, lupa saya. Yang selanjutnya ada file system, yang mana untuk melihat file kita, file yang tersimpan di dalam komputer kita gitu. Terus ada task manager, ada system setting, dan yang terakhir notification. Itu beberapa interaksi pengguna dalam sistem operasi. Selanjutnya kita bahas ke pembahasan utama, yaitu mengenai Windows.
yang mana sistem operasi Windows ini paling banyak digemari gitu oleh masyarakat Indonesia gitu. Bahkan di instansi-instansi pun hampir semuanya Windows gitu. Gak ada ya, saya belum pernah nemu gitu suatu instansi yang memakai Linux gitu sistem operasinya, pasti Windows. Meskipun Windows berbayar gitu, saya kurang tahu kenapa gitu, kebanyakan pakai Windows. Ya, selanjutnya sejarah sistem operasi Windows. Sejarah ini kalau kita bahas panjang gitu. Tapi kita akan coba sesingkat mungkin. Yang pertama, Windows generasi pertama yaitu 1.0, yang mana pada peluncuran pertama Windows pada tahun 1985 gitu di Amerika Serikat, di US. Selanjutnya dilanjutkan ke Windows 3.0. Saya tidak tahu kemana 2.0-nya gitu. Yaitu pada tahun 1990. Selanjutnya Windows mengganti namanya gitu, karena untuk strategi pemasaran gitu. Jadi Windows 95 gitu, karena diluncurkannya pada tahun 1995. Selanjutnya ke Windows 98, lalu Windows 2000. Selanjutnya yang paling booming itu Windows XP. Karena interface yang disajikan oleh Windows di dalam Windows XP itu cukup mudah dipahami gitu, cukup simpel gitu, dan mudah dipahami, gampang digunakan gitu oleh para pengguna. Jadi Windows XP ini pertama kenaikan Windows yang sangat populer. Pertama kenaikan popularitas Windows itu di Windows XP ini gitu. Selanjutnya ke Windows Vista 2007, lalu Windows 8, dan selanjutnya ke Windows 10. Nah, di antara 8 dan 10 ini 9-nya gak ada nih. Mungkin dari 8 ke 10 kan lonjakannya sangat tinggi gitu. Perbedaan dari Windows 8 yang dimana main theme-nya kotak-kotak gitu, karena adanya kolaborasi gitu di Windows 8 ini, dan banyak juga yang mengecam di Windows 8 ini. Jadi Windows memutuskan untuk langsung ke 10, yang menandakan dari penamaan ini menandakan bahwa Windows melakukan gerakan hebat gitu, perubahan langsung ke yang lebih baik gitu. Jadi langsung ke Windows 10 gitu. Karena kalau Windows 9 kan nanti ya istilahnya nggak ada perubahan lonjakan yang signifikan lah gitu, dari Windows sendiri. Ya, ini hanya nama Windows saja gitu. Ya karena namanya perusahaan gede kan, nama juga harus memiliki filosofi tertentu gitu. Selanjutnya di Windows 11 yang rilis pada tahun 2021, yang mana Windows ini yang masih berjalan sampai sekarang. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan arsitektur Windows. Arsitektur sistem operasi Windows. Nah, ini saya membuat tabel perbedaan antara Windows dengan Linux. Kalau dengan macOS saya kurang tahu gitu, jadi ditakutkannya banyak kesalahan gitu yang mana akan menyebabkan ya mispemahaman gitu. Yang pertama dari kernelnya beda gitu dari Windows, itu menggunakan kernel hybrid, yang Linux itu monolit gitu. Ini bisa sahabat-sahabat cari tahu sendiri gitu. Kernel Windows hybrid itu apa, kernel Linux monolitik itu apa gitu. Yang pasti kedua kernel ini berbeda gitu antara Windows dan Linux. Saya yakin macOS juga pasti sama gitu, cuma namanya berbeda, fungsinya berbeda gitu. Tetapi inti dan fungsi utamanya gitu tetap sama gitu,
yaitu sebagai inti dari sistem operasi tersebut. Yang kedua, dari GUI-nya, antar muka penggunanya, atau di Windows itu menggunakan graphic user interface. Yang Linux itu CLI atau command line interface gitu, yang mana harus ngetik manual gitu untuk membuka suatu directory mungkin. Tapi teman saya yang pakai Linux juga ya biasa saja gitu, bisa pakai GUI juga gitu. Tapi emang fungsi utamanya dan memaksimalkan proses sistem operasi Linuxnya itu dengan CLI atau command line gitu. Jadi kalau GUI doang kurang gitu kalau di Linux, kata teman saya. Selanjutnya ada dari lisensinya, perbedaannya itu. Ya ini sudah jelas karena Windows itu berbayar dan Linux itu open source gitu, dengan berbagai macam brand gitu. Kalau Linux kan ada Unix, Ubuntu dan sebagainya. Selanjutnya fitur-fitur utama dan keunggulan Windows. Ini keunggulan Windows yang pertama dari UI yang user friendly, yang mana ini seperti tadi dari sejarah yang saya bilang bahwa kenaikan Windows itu pada Windows XP, yang mana GUI pada Windows XP ini sangat user friendly gitu, yang mana sangat mudah digunakan oleh para user gitu. Selanjutnya kompatibilitas dengan aplikasi. Nah, karena mayoritas pengguna Windows itu banyak, otomatis software atau aplikasi yang dibuatnya pun juga banyak gitu. Misal dari berbagai game gitu, atau tool sehari-hari gitu, kayak Microsoft Word dan lain-lain gitu. Kalau di Linux kan beda gitu, meskipun fungsinya sama, tapi karena penggunanya tidak sebanyak Windows gitu kalau di Indonesia, jadi tidak familiar. Selanjutnya ada kemampuan multitaskingnya, lalu ketersediaan perangkat lunak dan driver. Ya, ketersediaan perangkat lunak dan driver ini berhubungan dengan kompatibilitas dengan aplikasi, yang mana driver juga pasti mengikuti kebutuhan aplikasi gitu. Selanjutnya sistem manajemen memori. Selanjutnya ada kekurangan sistem operasi Windows, yang mana kekurangannya ini lumayan banyak gitu. Yang pertama dari sumber daya yang boros dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar gitu daripada sistem operasi lainnya. Yang kedua, yang paling fatal gitu, yang paling saya garis bawahi, yaitu biaya lisensi, yang mana meskipun di Indonesia sendiri banyak gitu yang memakai Windows, tapi saya kira sedikit gitu yang membeli lisensinya, kebanyakan bajakan. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang biaya lisensi dari Windows sendiri dan pengguna Windows atau user Windows di Indonesia banyak, meskipun kebanyakan tidak berlisensi gitu. Kenapa harus terus Windows gitu. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya itu rentan terhadap malware. Pada poin ini, kerentanan suatu sistem operasi pastinya dipertimbangkan oleh provider gitu, oleh pemilik perusahaan, oleh perusahaan itu sendiri, yang mana kerentanan tersebut ada beberapa faktor gitu yang menyebabkan kerentanan tersebut. Di antaranya karena di Indonesia sendiri banyak yang memakai Windows, maka kerentanan terhadap Windows juga kan sudah pasti butuh perhatian lebih gitu, karena kebanyakan orang kan di sini memakai Windows gitu, yang mana hal tersebut
sangat menarik gitu pun sangat menarik peminat bagi para cracker ataupun hacker gitu untuk uh, bisa meretas gitu dari sistem operasi Windows tersebut. Lalu kenapa, apakah Apple aman atau Linux lebih aman gitu? Itu tergantung di suatu lokasi itu banyak softwarenya apa yang banyak operasi sistemnya yang banyak digunakan gitu. Jadi misal di Linux, misal di suatu negara dan user Linux kebanyakan di negara tersebut gitu, otomatis kerentanan malware juga eh, butuh perhatian lebih gitu karena mayoritasnya pakai Linux gitu. Jadi orang-orang pun otomatis menargetkan Linux untuk menjadi sistem operasi yang untuk menjadi bahan pembobolan gitu. Selanjutnya ya mungkin sampai situ. Selanjutnya ke pembaruan yang wajib ya, seperti kita tahu kalau di Windows itu kan harus mengikuti pembaruan gitu. Misal sekarang Windows 11 itu, yang 10 itu wajib gitu. Kalau kalau enggak melakukan pembaruan, otomatis fitur-fitur yang digunakan pun akan susah gitu, akan tidak bisa bukan tidak bisa dijalankan, tapi saat kita membuat file di Windows 10 dan kita memindahkannya ke Windows 11, otomatis filenya itu korup karena pembaruan yang tadi yang ditekankan oleh Windows. Selanjutnya, kelemahan selanjutnya itu ketergantungan pada antivirus tambahan. Ya ini masih nyambung ke poin yang sebelumnya, kekurangan yang sebelumnya yaitu rentan terhadap malware, dan di poin ini juga karena ketergantungan pada antivirus juga karena Windows tidak full akses oleh kita gitu. Kayak Linux kan itu bisa dikustomisasi oleh sendiri gitu. Windows kan enggak gitu. GUI-nya yang umum gitu, interface-nya umum gitu, dipakai di semua Windows gitu. Bentuk ikonnya sama gitu. Terus selanjutnya ke perkembangan terkini Windows. Nah, dilansir dari website resmi Microsoft tentang pembaruan terkini yang dihadirkan oleh Windows 11, yaitu diantaranya adalah fitur Dev Home yang disediakan dari para pengembang. Lalu ada juga fitur pembaca layar untuk menavigasi aplikasi, dan yang paling menarik yaitu fitur Copilot atau bantuan AI. Fitur pertama yang saya singgung di sini yaitu DevHome, yang mana DevHome ini Windows menyediakan tools untuk para developer, yang mana si tools itu saling berhubungan gitu. Jadi Windows ingin membangun citra developernya sendiri gitu. Maksudnya kayak Windows pengen punya lingkungan sendiri gitu untuk para developernya yang memakai Windows gitu. Selanjutnya pembaca layar, dan ya yang fitur Copilot atau bantuan AI. Yang ini bisa digunakan di Bing AI, yang mana tersedia di semua Windows yang update sekarang. Itu membantu kayak kalau contohnya kita searching di Bing, kita searching itu sesuatu gitu, suatu topik, maka si Bing ini otomatis gitu menyediakan text box, yang mana isi text boxnya itu kesimpulan dari berbagai sumber gitu. Misal Windows sistem operasi itu apa gitu, maka dijelaskan di situ di text boxnya gitu dengan sumber-sumber yang di bawahnya gitu. Jadi AI-nya tuh di situ gitu.
untuk di Bing itu salah satunya. Untuk copilot lainnya mungkin teman-teman bisa explore sendiri lah ya. Selanjutnya sudah, terima kasih. Halaman terakhir yaitu ucapan terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan saya gitu. Dan terima kasih kepada dosen pengampu untuk yang telah memberikan tugasnya kepada angkatan kami gitu untuk proses UASnya gitu. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam hal penjelasan yang saya sampaikan gitu. Bisa teman-teman arahkan kepada saya gitu melalui email saya gitu. Apa yang salah gitu bisa tambahkan, kita sharing lah di sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.